Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video Dede Lesti ya, yang dikepoin Lesti. Jadi untuk video kali ini adalah video part ke-8 ya yang saya reaction. Dan untuk part ke-8 ini itu ngebahas tentang Dede Lesti dan babynya. Jadi yang kemarin ya, yang part 7 itu kalau yang saya ngebahas adalah dimana Dede Lesti ini yang ternyata itu sering dilarang ya sama keluarganya, sama Bilar juga, bahwa jangan dulu banyak gerak karena sedang hamil kan. Nah, untuk di part berikutnya ini adalah sambungannya guys, sambungannya dimana di sini bakal host dari Kepoin Lesti ini itu bakal nanya-nanya Dede Lesti lagi yang lebih dalam-dalam, dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu bakal kaget ya. Oh, ternyata kayak gini, ternyata kayak gini gitu. Oke guys, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Gitu kayak gitu. Tapi Dede izin juga ke kakak gitu, ya udah boleh. Oke, apa aja sih yang udah beli kak? Ya, Salah satu. perintilannya aja sih, kayak yang udah Dede siapin tuh kayak untuk pompaannya ASI kayak gitu-gitu. Terus persiapan untuk bayi, kayak kalau zaman dulu tuh ada bedongan gitu-gitu. Ya pokoknya satu-satu aja sih, satu perintilan banyak kecil. ya. Jadi pas ketika udah lahir udah nggak kaget lagi. Ini harus biar nggak gerobak-gerubuk nantinya. Iya. Oh, padahal kan Dede Lesti ini kan belum 7 bulan kan, tapi udah mempersiapkan barang-barangnya gitu. Dan kalau menurut kan kemarin kalau kita yang udah nonton di Cinta Abadi Lestari itu kan dilarang tuh sama mamanya sama bapaknya kan, sama mertuanya itu kalau nggak boleh dulu beli baju sebelum 7 bulan. Tapi di sini banyak udah yang, maksudnya nggak terlalu banyak juga, tapi ada juga yang udah dipersiapin sih. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya buat jaga-jaga aja. Tapi ya namanya juga ibu ya yang udah pengen banget ketemu sama anaknya, ya mau nggak mau tetap bakal nyuri-nyuri juga kan untuk beli duluan gitu. Oke, ada kamar khusus gak sih dek buat babynya nanti, atau satu kasur atau pisah si baby? Kan ada tuh yang keranjang baby itu, yang tempat tidur baby. Ada satu kamar khusus memang Dede buat untuk anak, untuk baby. Jadi supaya kalau ada keluarga, kalau ada teman-teman pada main ke rumah, babynya disimpannya di kamar gitu. Tapi si kakak pengennya tetap, dia pengennya satu kasur aja bertiga gitu, nggak mau dipisah katanya. Tapi tetap Dede siapin ada satu kamar untuk anak. Oke, berarti ntar kita lihat ya ketika room tour ya. Boleh. Oke Kak Rivi. boleh. Oke. Terus kalau si kakak udah belajar. Oke, jadi gini ya, Dede Lesti ini tuh kan pengen banget tuh anaknya itu ditidurin di kamar lain juga ya. Jadi kalau saya lihat lah, Dede ini terinspirasi dari orang-orang barat di sana. Kalau orang barat di sana kan anaknya itu nggak ditidurin satu kamar kayak gitu, tapi dipisahin dan ada dipasang kayak keranjang-keranjang kayu gitu. Pasti kalian kalau sering nonton film barat pasti kayak gitu kan, pasti nengok kan anak bayinya kan. Maunya Lesti tuh kayak gitu mungkin kan. Cuman di sini maunya Bilar itu dia itu maunya 3 orang gitu kan tidurnya. Tapi agak was-was juga sih kalau misalnya tidur 3 orang kayak gitu kan. Mana di situ kan ada bayinya masih kecil tuh. Jangan sampai kan masih tidur terus gole-gole gitu tiba-tiba tindis bayinya gitu kan. Itu juga yang ditakutin sih sebenarnya. Belajar apa gitu, maksudnya untuk ganti popok kah atau apa gitu? Si kakak itu dia suka anak kecil dan memang sudah terbiasa ngurusin bayi. Oh gitu. Iya, jadi dia udah paham cara gendong bayi, cara cebokin bayi, cara mandi bayi. Dia pokoknya udah paham karena dia dulu katanya suka biasa ngurusin sepupu atau ponakannya gitu. Dia memang suka ngurusin gitu, jadi dia tahu dan basicnya memang dia suka anak kecil gitu. Oke, kalau Dede pasti udah latihan-latihan kan? Kan ada banyak tuh yang kursus apa gitu kan, biasanya Dede ikut-ikut kayak gitu gak sih? Dede nonton di YouTube, belajar. Terus dulunya Dede juga adik Dede yang bungsu. Kan Dede suka ngeliatin mama, terus kadang mama pas jualan Dede dititipin ke Dede, jadi Dede udah terbiasa juga sih. Udah terbiasa ngurus bayi.
Tuh sahabat Polres. Cuman paling nanti bedanya ngurus anak sendiri pasti akan lebih gimana gitu. Nah ini sebenarnya ini pertanyaan aku ya kan. Banyak juga sih Dek di luar sana yang kayak istri aku baby blue. Oke, jadi gini ya, ternyata Bilar itu memang udah pengalaman banget ya untuk ngurusin anak. Jadi nanti kalau misalnya udah lahiran mungkin kayaknya bakal lebih aktif Bilarnya lah ini daripada Dede Lestinya. Yakin banget aku karena Bilar sini itu memang suka banget ya sama anak kecil ya, apalagi anak sendiri. Wah, nggak kebayang gimana ngurusinnya itu, pasti bakal senang banget gitu Bilarnya. Dan ternyata Dede juga di sini tuh waktu kecil itu sering juga ya ngurus adiknya ya. Terlihat tadi statement Dede Lesti yang ngomong kalau adiknya yang paling bungsu ya itu dulu itu katanya disering dititipin sama Dede Lesti juga. Jadi katanya Dede Lesti sini nanti mungkin bakal udah nggak awam lagi ya untuk ngurusin anak. Apalagi kata Dede Lesti mungkin ada yang beda pada saat ngurus anak sendiri. Wah, kita tunggu aja nanti ya. Terus itu bakalan kayak gitu gak sih Dek? Kalau Dede sih sejauh ini karena belum nggak tahu ngerasain kayak gimana, belum ngerasain. Jadi untuk saat ini sih Dede ya masih excited aja dengan kedatangan anak gitu, kehadiran anak gitu. Pengen cepet lihat, pengen cepet ngurus gimana rasanya gitu. Selebihnya ada yang bilang juga, ada yang cerita ke Dede, ya hati-hati nanti takutnya baby blues gitu, kondisinya begini. Ya mudah-mudahan enggak ya gitu. Makanya mungkin kalau orang yang baru lahiran itu nggak boleh ditinggalin sendiri kan, harus ada yang dampingin kan, karena kondisi psikisnya juga mungkin ya harus benar-benar dijaga gitu. Tapi sejauh ini sih Dede masih yang excited aja, Dede pengen cepet-cepet gitu ketemu anak gitu. Biar nggak gendongin perut ya, gendongnya udah langsung dekat. Lagi Dede diajakin mulu, nggak bisa cium anaknya. Si kakak kan bisa cium, Dede kan nggak bisa ya. Dede bilang ya kalau sekarang nggak bisa lah Dede cium-cium, ntar kalau udah lahir baru Dede bisa gitu. Oke. Terus kalau dari babynya sendiri Dek, suka rewel gak sih Dek? Kayak misalkan kemarin diajak baby moon kan efeknya pasti ke ibunya juga kan kalau rewelnya itu gitu. Enggak sih, nggak ada mual, nggak ada pusing, nggak ada sakit demam, radang segala macam, nggak ada. Ngeri kan, Dede Lesti kan? Jadi biasa aja, biasa aja, nggak ada apa-apa. Nggak ada hal yang ngeri. Alhamdulillah selama hamil ini Dede nggak ada rasa yang gimana ke badan lemes gitu, nggak ada. Dede sekarang jadi seorang yang karirnya sukses nih Dede. Dede memberikan yang terbaik seperti apa Dede? Mulai dari persalinan, kamar, nama atau apapun untuk bayinya nanti, calon bayinya. Iya, kalau Dede sih kata orang memang benar gitu ya, ketika kita punya kita biasa hidup sendiri, mikirin diri sendiri ya udah untuk diri sendiri, tapi begitu punya anak itu pemikirannya katanya beda, dan itu sudah Dede rasain gitu. Masih di dalam kandungan aja, wah Dede nggak mau ini, yang penting untuk anak aja. Kayak misalkan Dede mau beli ini enggak, Dede mau nanti untuk anak aja gitu. Dede mau nabung aja karena Dede nggak mau anak Dede nanti ngerasain apa yang Dede rasain, hal-hal susah yang Dede rasain dulu gitu. Jadi apapun akan Dede lakuin untuk anak. Semua orang tua ya seperti itu. Oke. Baju anak Dede yang pertama diberikan warna favorit apa aja Dede? Karena Dede suka warna putih, ya warna netral pastel gitulah pasti Dede. Kamarnya pun sama? Kamarnya pun sama. Penasaran jadi ini. Tapi udah ada kan? Jadi ternyata suka warna putih guys. Kamarnya masih kosong sementara ini karena kita baru pindahan. Cuman udah Dede siapin desainnya kayak gimana, penataannya kayak gimana, terus nanti tinggal ke tempat itunya deh, furniture-nya. Kalau pesan yang disampaikan sama Kak Bilar saat Lesti hamil ini, pesan yang selalu diingat apa sih Dek? Yang selalu Dede ingat dan Dede terapkan? Dia tuh orangnya random ya. Terus Dede kan alhamdulillah selama hamil ini selalu ditemenin gitu. Jadi kekhawatirannya dia tuh bukan dari kata-kata gitu diaplikasiin ke Dedenya, tapi benar-benar dengan perbuatannya dia. Jadi kalau ngomong, kalau misalkan ada pesan yang kakak sampaikan ke Dede sih, yang ini banget sih, ya
mungkin normal, sama aja sama suami-suami pada umumnya, cuman dari perlakuannya aja sih menurut Dede dia lebih gitu memperlakukan Dede tuh istimewa banget gitu. Itu yang menurut Dede gak bisa dibayar pakai apapun dan gak bisa digantiin pakai apapun. Kan ini kan kita lagi di labnya si Purnama Beauty nih, Dek. Menurut Dede kalau lagi hamil tuh kecantikan wajib ke sini. Jadi istri tuh kan jangan mikirnya jangan mentang-mentang kita sudah menikah terus kita udah tinggal serumah dan gak mau mempercantik diri, gak mau merawat diri ya. Buat Dede penting gitu, merawat diri tuh penting, mempercantik wajah tuh penting gitu, karena kalau kita cantik, kalau kita dandan untuk suami kan kita dapat pahalanya juga gitu. Jadi kalau Dede di rumah ya kalau kalian itu sebenarnya sih para suami ini tuh pun kadang nggak mikir-mikir juga ya, maksudnya kalau lihat istrinya cantik apa, mereka itu bakalan berpikir kalau wah istriku ini ngapain cantik-cantik, mau selingkuh apa gimana kan. Ternyata itu salah juga guys. Jadi kalau untuk kalian cowok-cowok ya yang nonton ini kalau misalnya istri kalian itu cantik-cantik dan dandan itu buat kalian, dan itu adalah suatu pahala juga. So jangan mikir yang lain-lain ya. ya tetap ngasih, ya berusaha ngasih yang terbaik untuk suami lah pasti gitu. Nah kalau ditanya penting apa enggak, menurut Dede ya penting lah gitu, apalagi kita punya tanggung jawab gitu. Itu justru malah harus dijadikan motivasi, tanggung jawab kita sebagai istri. Untuk siapa sih? Untuk suami. Asinya nanti eksklusif atau gimana deh setelah melahirkan? Apa? Asinya untuk si bayi ini. Dede sih pengennya nyusuin langsung ya, cuman ya kalau mudah-mudahan tergantung kondisinya. Kalau misalkan kerjaannya Dede nggak di luar ya, jadi Dede bisa bener-bener ngurusin anak gitu, nggak mesti pompa asi, nggak mesti riwe-riwe. Jadi biar ternyata gini ya rasanya ngerasain nyusuin gitu, ngasih asi nggak tanpa harus Dede pompa, tanpa harus Dede kasih dimasukin ke alat lagi kayak gitu. Naluri seorang ibu ada juga sama di Dede, maksudnya besar banget naluri ibunya itu. HPL-nya itu awal Februari, tapi hitungannya dokter ini guys, aku nggak tahu ya, mungkin kalian para wanita di sana itu pasti bakal tahu HPL itu apaan sih. Kalau kalian tahu, kalian komen di bawah video ini ya, karena saya juga nggak tahu HPL ini. Bisa maju bisa mundur katanya gitu, jadi sepengennya secepatnya. awal Februari ya, kalau nggak akhir Januari katanya. Bisa di pertengahan, bisa lebih cepat 2 minggu, bisa lebih lama 1 minggu katanya. Oke sahabat video, terima kasih banyak karena Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk Kepoin Lesti ya, untuk yang part ke-8. Jadi part ke-8 ini part yang saya buat sendiri guys ya, jadi kalau kalian cari nanti nggak bakalan dapat part 8. Jadi banyak banget ya di sini yang kita dapat dari pengalaman Dede Lesti waktu selama hamil BBL ini, dimana Dede Lesti ini itu sama sekali nggak ngerasain mual, ngerasain muntah, terus nggak ada macam-macam, nggak ada lah, pokoknya Dede Lesti ini itu sehat selalu guys. Dan tadi kata Dede Lesti juga ya, nanti kalau misalnya udah lahiran gitu kan, nanti itu bakal 100% itu bakal diberi ASI gitu. Tapi kalau menurut aku sih memang sih anak bayi itu memang harus dapat ASI-nya itu, dapat ASI itu 100%, nanti dia bakal apa ya, gimana ya, kelebihannya itu ya itu tadi, imunnya itu bakal kuat guys gitu. Dan kalau saya lihat nanti ya, mungkin bakalan yang banyak ngurus BBL ini itu adalah Bilar, karena kita tahu sendiri Bilar itu dari masa kecil itu udah memang kayak biasa banget itu ngurusin anak-anak gitu. Dan lagi pula di sini Bilar itu memang suka banget sama anak kecil. Wah, jarang-jarang ya ada suami yang mau ngurus anaknya. Kalau kita lihat itu ada suami itu ngurus anaknya pun udah malas banget guys, taunya bikin aja. Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah mau nonton video ini, dan nantikan lagi saya di next video. Oke, bye bye.